Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Baik, kita masuk ke dalam bab Ihya'ul Mawad ya. Jadi ini adalah untuk kelas KMI Putri ini, Ihya'ul Mawad, tapi nanti juga rekamannya untuk KMI Putra ya. Babnya Ihya'ul Mawad. Ihya'ul Mawad itu menghidupkan tanah yang mati. Jadi ini bab yang mungkin faktanya ya, realitasnya itu tidak ada di pemerintahan Indonesia saat ini ya, karena landform itu ya, hukum-hukum pertanahannya itu tidak mengikuti hukum Islam gitu ya. Jadi landform itu, hukum pertanahan Indonesia itu yang ngikuti hukum pertanahan warisan Belanda, itu landformnya itu seperti itu. Nah, tapi ini perlu kita mengkaji, kaji karena masa depan sistem Islam itu kan masih terbuka lebar. Artinya satu saat ya mungkin hukum-hukum landform pertanahan dalam Islam itu nanti akan berlaku lagi, akan muncul kembali. Nah, ketika landform dalam Islam, hukum pertanahan dalam Islam itu berlaku lagi, maka akan ada bab Ihya'ul Mawad, nah, menghidupkan tanah yang mati. Nah, itu nanti akan ada bab itu. Tapi sekali lagi untuk negara-negara kayak Indonesia itu ya tidak berlaku itu hukum Ihya'ul Mawad. Nah, tapi kok kenapa kita pelajari, kenapa kita kaji? Ya kita optimis, kita yakin bahwasanya satu saat nanti hukum pertanahan Islam itu akan berjalan lagi seiring munculnya kekuatan Islam, itu nanti akan muncul itu. Kalau sekarang tanah-tanah itu ya sudah dikuasai semuanya oleh para taipan itu sekarang lah ya. Nah, sehingga kita atau masyarakat luas itu ya satu sisi ada yang tidak punya tanah sama sekali. Tapi satu sisi ada tanah yang nganggur ya, berhektar-hektar. Nah, yang tidak punya tanah ya, itu satu sisi ya wah sampai dia tidur di trotoar, tidak punya tempat tinggal. Kayak saat ini ya, waktu COVID-19 itu itu istilahnya ada ya, nampak itu ya, orang-orang yang tidak punya tanah. Nah, baik. Jadi sekali lagi ini babnya itu berarti berlakunya itu ya satu saat nanti. Tapi kita pelajari dulu ya. Ihya'ul Mawad. Ihya'ul Mawad itu menghidupkan tanah yang mati. Ihya'ul Mawad menghidupkan tanah mati alladzi yatarattabu yang berkonsekuensi alaihi atasnya milkuhu, kepemilikan tanah mati tersebut itu apa? Artinya apa? Ayyuhayya'a berarti disiapkan. Kullu syai'in segala sesuatunya, minhu darinya. Untuk apa yang yuksodu dimaksudkan, minhu darinya, ghaliban kebiasaannya, padatannya. Jadi kalau Ihya'ul Mawad itu ya, yang nanti konsekuensinya itu kepemilikan itu berarti apa? Menyiapkan segala sesuatu untuk memakmurkan tanah itu. Misalnya dipagari gitu kan ya. Kemudian dibersihkan tanah itu dari istilahnya ya, tanaman-tanaman liarnya. Kemudian yang mungkin ada yang model kayak suku-suku Kalimantan itu ya, hutan itu nanti ketika mau dipakai itu ya biasanya dibakar sedikit, pembakaran itu. Tapi bukan membakar yang menyebabkan kebakaran hutan, itu adalah ulah konglomerat gitu, bukan ulah suku-suku. Kalau suku-suku itu biasanya membakar yang hanya diperlukan saja untuk dirinya itu ya. Jadi itu istilahnya dikumpulkan ya, terus nanti dibakar ya. Nah, sehingga tanahnya nanti bisa ditempati. Jadi disiapkan segala sesuatunya supaya maksud dari menghidupkan tanah, memakmurkan tanah itu terwujud. Nah, itu arti Ihya'ul Mawad.
Kalau zaman dulu ya cukup dipagari, ya, taruh pintu, dibuatkan atap, kayak itu sudah. Eh, Kalau sekarang ya macam-macam ya, kebutuhan untuk menghidupkan tanah itu ya macam-macam sekali. Kayak pengusaha properti itu ya, tahu ya properti ya. Ada kan orang tua antum yang jadi pengusaha properti. Kalau membuka lahan kan nanti untuk perumahan kan nanti disiapkan segala sesuatunya. Kalau misalnya untuk tempat tinggal ya nanti dibersihkan betul itu, bersih, baru setelah bersihkan itu akses jalan juga disiapkan, baru dibangun pondasi. Jadi menghidupkan tanah mati itu begitu. Jadi menyiapkan segala sesuatu untuk maksud apa tanah itu digunakan. Untuk pertanian kah? Berarti ya nanti untuk pertanian ya apa nanti hal yang diperlukan itu harus nampak. Kalau untuk tempat tinggal ya nanti juga begitu, harus nampak, disiapkan segala sesuatunya. Nek dipagari tok tinggal lunga ya 3 tahun bisa dihidupkan oleh orang lain. Maksudnya dipagari misalnya terus ditinggal ya, dalam waktu yang lama, aduh ini ditinggal dalam waktu yang lama tidak dipakai ya, nanti dihidupkan oleh orang yang lain lagi ya, itu apa itu bisa saja seperti itu ya. Nah, jadi itu pengertian ihya. Jadi menyiapkan segala sesuatu, maksud tanah itu dibuka untuk apa ya, untuk perumahan kah, untuk tempat tinggal kah, atau untuk sawah kah gitu ya. Nah sekarang tanah matinya itu yang kayak apa? Al-mawatul ladzi yumlaku bil ihya. Tanah mati yang bisa dimiliki dengan dihidupkan. Nah, itu adalah al-mawatul ladzi yumlaku bil ihya. Tanah mati yang bisa dimiliki dengan dihidupkan. Itu adalah ardun, tanah lam ta'mur fil Islam, yang memang tidak makmur. Makmur itu maksudnya ditempati, ada orangnya, ada kampungnya. Lah kalau itu tanah itu sudah ada penduduknya dari kalangan apa setelah Islam masuk itu ya dia tidak bisa untuk dihidupkan terus ditempati ya, atau digunakan ya. Jadi tanah itu adalah tanah yang tidak makmur. Artinya makmur itu maksudnya ditinggali, ada aktivitas itu ya. Dalam Islam itu artinya kalau di catatan kaki itu artinya bi'alam tu'mar qattu. Artinya tidak dimakmurkan sama sekali. Arti tidak ada kehidupan di sana. Kalau ada kehidupan, ada kampung, ada aktivitas ya tanah itu ya tidak boleh dipagari, dihidupkan untuk dipakai ya tidak bisa. Artinya tidak dimakmurkan sama sekali. Nah, itu catatan kaki. Pengertian fil Islam itu adalah lam tu'mar faqat ya, tidak dimakmurkan sama sekali, au ummirat jahiliyatan, atau dimakmurkan pada saat jahiliyah gitu kan. Pada saat jahiliyah itu apa itu istilahnya, karena itu la amana laha, tidak ada keamanan bagi tanah tersebut gitu ya, bagi tanah tersebut. Misalnya satu negeri itu nanti ditaklukkan oleh kaum muslimin, dimasuki oleh kaum muslimin, kemudian negeri tersebut gitu ya menjadi milik kaum muslimin, berarti ya kaum muslimin ya berhak tinggal di negeri tersebut. Ini memang panjang ini, nanti akan kita sampaikan macam-macam tanah. Ada tanah usriyah kharojiyah, tapi di luar kitab Matan Abu Suja dan di luar kitab Al-Yaqutun Nafis. Di sini tuh langsung masuk ke hukumnya, Baik gitu ya. Langsung saja ya. Di tanah yang tidak dimiliki, tanah yang bisa dimiliki dengan dihidupkan itu adalah tanah yang tidak dimakmurkan sama sekali gitu ya. Itu pengertiannya begitu. Ada juga tanah yang dimakmurkan dalam jahiliyah, jadi milik orang-orang yang wilayahnya non muslim ya, orang kafir musyrik yang wilayahnya kemudian dikuasai oleh kaum muslimin. Memang itu tanah yang dimakmurkan oleh mereka, tapi kan sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah itu ya nanti bisa kaum muslimin untuk menghidupkan tanah tersebut. Kemudian walam takun harima amirin, dan tidaklah tanah tersebut
harima amirin. Harim itu kan gini. Misalnya ada ini membahas istilah dulu. Harim itu ya. Misalkan harimur rojul itu berarti ya istrinya seorang laki-laki. Nah, sekarang kalau jadi harim itu kan yang terlarang ya, terlarang. Nah, kalau misalkan harimur rojul ya berarti itu wanita yang menjadi misalnya istri dari seseorang. Itu berarti harimur rojul gitu ya. Nah, sekarang kita luaskan pengertian harim misalnya ke harimudar. Itu begini misalnya, ada rumah ya, misalnya di tengah padang Sahara ya. Oh, bukan padang Sahara, di tengah hutan itu atau apa. Tapi ada rumah di sana, di pinggir hutan itu ada rumah. Nah, kemudian di depan rumah itu ada misalnya halaman. Nah, ada jalan. Maka halaman jalan tersebut itu adalah ya menyempurnakan keberadaan rumah yang ada di pinggir hutan tersebut. Saya ulangi ya. Misalkan ada rumah di tepi hutan, gitu kan ya. Nah, di depannya ada mungkin halaman, mungkin nanti ada jalan untuk lewat orang yang tinggal di rumah tersebut, gitu ya. Nah, maka itu namanya harim dari rumah tersebut. Harimudar artinya sesuatu yang menyempurnakan rumah itu bisa eksis. Nah, bisa dipakai. Itu kan dia butuh halaman, butuh tanah. Nah, syaratnya itu tanah yang dihidupkan itu bukan harimu amirin. Bukan itu istilahnya harim, sesuatu yang menyempurnakan ya, amirin dari tanah yang makmur. Di tanah makmur kan misalnya dalan kan tidak ada yang miliki, terus kamu pakai ya tidak boleh. Itu karena harim amir. Misalnya ada dipakai oleh orang-orang yang ada di kampung tersebut untuk jualan pada pagi harinya, itu ya harim amir, fasilitas umum yang dimiliki oleh kampung tersebut. Nah, itu syaratnya itu. Jadi syarat yang pertama kan tadi tanah tersebut tidak dimakmurkan dalam Islam, artinya tidak dimakmurkan sama sekali atau dimakmurkan dalam jahiliyah, dan tanah tersebut adalah bukan harima amir. Nah, di harima amir tadi, jadi dia keberadaannya itu menyempurnakan tanah yang makmur. Jadi benar-benar tanah khorobin, tanah yang kosong, tanah yang tidak dipakai sama sekali. Nah, kalau itu digunakan ya tidak boleh untuk dihidupkan terus dimiliki, itu tidak boleh. Nah, itu ya. Suratu Ihya'il Amwat. Ihya'il Mawat. Bentuk menghidupkan tanah mati. Suratu Ihya'il Mawat adalah bentuknya menghidupkan tanah mati adalah ayya'mida. Ayya'mida bermaksud zaid ila buqatin minal mawat, ya, ke sebidang tanah mati, lihat alaha maskanan, untuk menjadikan tanah mati tersebut sebagai tempat tinggalnya. Fayahutoha, lalu zaid itu memagarinya, bibinain dengan bangunan. Wayan siba, dan zaid memasang alaiha atasnya, baban pintu, wayusaqifa membuat atap ya, ba'dhuha dengan sebagiannya. Itu bentuknya begitu. Misalnya ada satu wilayah ya, nah ini ada tanah kok kelihatannya tidak ada tanda-tanda milik seseorang, gitu kan ya. Itu kemudian ada seseorang ingin tinggal di situ, tuh bisa. Kalau di zaman di landform Islam itu bisa. Jadi kenapa kok bisa? Ya bisa, itu nanti ya, tanah itu ketika seseorang itu punya tanah, dibiarkan nganggur tanahnya 3 tahun berturut-turut, itu bisa diambil oleh orang lain. Nah, memang gimana ya, harus dimanfaatkan. Nah, ini memang luar biasa. Landform dalam Islam itu tidak ada yang mengalahkan memang. Tapi ini pembicaraannya lebih lanjut nanti di diskusi mungkin lewat Zoom atau apa ya, untuk tanah mati. Tapi ini saya bacakan dulu di Al-Yaqutun Nafis. Kemudian nanti kita akan sambung
di Matan Abu Suja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.